Oke, sekarang Kak Mongol pengen ngebahas tentang true story-nya Kak Mongol di fase setelah Kak Mongol masuk dunia stand up 2011. Jadi Kak Mongol masih kurang lebih masih ingat kita syuting itu di bulan September kalau nggak salah, tayangnya bulan September antara tanggal 29 September 2011. Itu konten acaranya Metro TV pertama namanya Stand Up Show. Setelah itu Metro TV punya acara Open Mic. Setelah itu ada acara Battle of Comic. Jadi Metro TV 2011, 2012, 13, 14 itu adalah salah satu TV yang paling banyak bikin acara stand up di TV. Jadi kalau Open Mic itu yang handle Papa Ramon Papana, kalau Battle of Comic itu yang handle langsung Metro TV dan dipilih para komiknya yang akan battle antara satu komik satu dengan yang satu, dan materi sudah disiapkan oleh pihak TV. Jadi materinya bukan TV yang bikin, tapi cuman dikasih clue besok stand up tentang ini gitu. Nah, udah kita ngulek materinya dengan cara sendiri, yang ngegoogling, yang nyari biasa, yang nulis. Jadi 2011, 2012, 11, 12, 13, 14, 15 adalah fase awal saya masuk dunia stand up. Dengan syuting pertama kali di Metro TV itu dikirain kita mahasiswa. Jadi Mongol masuk ke Metro TV di Kedoya itu sama satpam nggak boleh masuk ke studio karena mereka kurang yakin kalau Mongol itu adalah komik yang akan stand up, karena yang 5 orang yang sudah terpilih adalah orang-orang yang mereka udah tahu bahwa mereka Kang Soleh udah ketahuan dia wartawan, dia kerja di Rolling Stone, terus Tete Miun penulisnya Om Farhan, terus siapa lagi, Iwel udah terkenal pelawak, Steny Agustaf penyiar radio, juga anchor di TV, terus Kang Isman penulis buku humor. Nah, Mongol siapa? Waktu itu Kang Mongol juga masih kurus, belum gebuk-gebuk banget. Jadi dari fase itulah Kak Mongol dapat job paling pertama stand up itu 2012 apa 2011 12 ya, pokoknya lupa inget. Kak Mongol dapat job pertama itu stand up di Sevel Senayan City. Kak Mongol masih ingat banget dibayar dengan amplop, dikasih isinya 4 juta dan kita ambil 1 juta dikasih buat teman bilang udah bang kita udah potong, berarti kemungkinan besar kalau nggak 4 juta bisa 6 juta, kalau nggak 6 juta bisa 8 juta atau lebih. Dari situ gue mulai berpikir bahwa gila ya, stand up ternyata menghasilkan uangnya besar gitu. Ya udah gue pelajari, gue runutin, gue coba, gue datang open mic ngeliatin Ernest, ngeliatin Panji, Radit bagaimana open mic, dan dari situ gue belajar. Dan belajar itu ya akhirnya gue juga belajar materi itu gue bawain di saat gue syuting di Metro TV. Sejak tanggal 29 September itu gue kurang lebih seminggu bisa 3-4 kali syuting. Jadi itu momen yang paling sangat luar biasa. Terus 2011 akhir mau 2012 awal, di pertengahan itu ada salah satu film yang bergenre film drama tapi tentang etnis Batak. Mereka sudah mencari beberapa pemain dan ternyata saya juga diundang untuk casting. Kak Mongol masih inget banget casting di depan di Fatmawati area, dan kita castingnya nggak ngomong, cuma disuruh ngomong cuman segitu doang udah. Dan 2 hari kemudian gue masih inget banget, gue sama Ernest ada di Bandara Soekarno-Hatta mau pergi manggung di acara komunitas stand up Indo Pekanbaru. Terus Mongol dikabarin bahwa Mongol yang terpilih memerankan Sahat Tanjung di film Mursala itu. Jadi film pertama Kak Mongol judulnya Mursala, dan itu film genre Batak, dan Kak Mongol menjadi pemeran utama 3 karena pemeran utama 1 Rio Dewanto, baru Titi Rajo Bintang, dulu Titi Siuman, baru Kak Mongol, baru ada Ana Sinaga, ada Roy Ricardo. Jadi itu adalah momen pertama Kak Mongol main film. Setelah selesai syuting filmnya Mursala itu, Kak Mongol dapat lagi film kedua judulnya Finding Sri Mulat. Jadi film terus per tahun pasti Kak Mongol ada film, per tahun Kak Mongol ada film, dan akhirnya Kak Mongol main di Operation Wedding bareng Yuki Kato. Pokoknya ada Om Bucedip, pokoknya ada Junior Lim. Pokoknya kita di film itu sutradaranya Om Montitiwa.
dan itu judulnya Vending Simulat. Di situ Kamongol karakternya bawa mobil nganterin bunga dan mobil box Kamongol hilang. Jadi itu adalah fase film pertama, kedua, ketiga sampai dapet momen film Komik 8. Setelah Komik 8 season 1 dengan target 500.000 penonton dan kita bisa membuat target itu tercapai sampai 1.000 lebih, 1 juta lebih. Terus kita main lagi di season 2 Komik 8 part 2, season 2 dengan part 1 dan part 2. Jadi itu momen yang sangat luar biasa. Setelah selesai film Komik 8 kita dapat lagi film kedua Sabtu Bersama Bapak, terus ada lagi Warisan Olga, terus ada lagi film horor pertama Kamongol itu judulnya Bidadari Pulau Hantu. Jadi momen-momen itu adalah momen yang paling luar biasa yang Tuhan buat Kamongol ngerasain apa yang namanya berkatnya Tuhan. Jadi semua yang gak pernah Kamongol pikirkan, gak pernah Kamongol rencanakan, gak pernah timbul dalam pikiran Kamongol, timbul dalam hati, tapi Tuhan sediakan. Jadi kalau buat teman-teman pingin jadi seorang artis, pingin jadi seorang public figure, seharusnya sebenarnya sih nggak usah ngotot banget sampai harus ninggalin bangku kuliah, ninggalin pekerjaan, terus berangkat ke Jakarta untuk ikut main film. Sebenarnya nggak harus begitu, justru itu merupakan salah satu langkah bodoh sejujurnya. Tuh, terus mau pingin jadi pemain sinetron, pemain film harus sekolah acting dan sebagainya. Kamongol sih rasa boleh-boleh aja kita sekolah acting, boleh-boleh aja kita belajar untuk jadi seorang artis. Tapi permasalahannya adalah saya masih ingat banget quote-nya Bunda almarhum Ria Irawan ke Mongol waktu Mongol undang ke Manado untuk ngajarin sekolah acting 2 hari di Manado. Beliau ngomong ke Mongol begini, ya kalau lu udah punya kemampuan diri hidup lu enak, ngapain sekolah acting? Karena hidup kita ini adalah acting. Jadi selama kita hidup kita itu berakting, ya toh, acting berbohong, berdusta, acting macem-macem, jatuh cinta pura-pura, patah hati pura-pura, jomblo pura-pura, bahkan atau jomblo bener kan kita bisa melakukan itu tanpa harus sekolah, ya toh. Jadi dari situ Kamongol belajar dan umumnya film yang Kamongol bintangi, atau sinetron yang Kamongol bintangi, Kamongol nggak casting, hanya test cam. Jadi ya alhamdulillah puji Tuhan sampai sekarang semua berjalan dengan indah. Momen stand up komedi Indonesia pertama yang bisa stand up di acara TNI Polri Mongol. Saya masih ingat banget itu bisa sambut Pak Unggung sebagai Kapolda Metro Jaya yang sempat jadi Kalimdikpol. Beliau kayaknya sudah pensiun, terus masuk ke Pak Tito, dari beliau masih bintang 2. Terus acara TNI itu Kamongol masih ingat banget, acara TNI Angkatan Laut di Ancol, acara Hydros Day. Waktu itu kahidrosnya Pak Aan Kurnia, bintang 1, baru dapat bintang 1, dan sekarang beliau udah jadi kepala Bakamla, udah bintang 3, kemarin sempat menjadi salah satu calon kepala staf. Jadi momen-momen bahagia itulah momen-momen yang Tuhan izinkan Kamongol lewati dengan cara yang elegan, nggak membuat Kamongol harus ribet. Jadi buat teman-teman yang ada di Manado, Anda pingin atau dimanapun Anda berada, Anda nonton YouTube Kamongol, harusnya nggak usah ngotot atau maksa pingin jadi artis. Jalanilah hidup kita, nikmatilah hidup kita, sertakan Tuhan dalam hidup kita. Pasti kita kalau lewati fase yang luar biasa yang akan Tuhan kasih. Terus diundang ke istana, makan siang di istana, terus ketemu Pak Jokowi di beberapa tempat, terus stand up depan Panglima TNI, stand up depan kepala staf, 3 kepala staf Angkatan Laut, Udara, dan Angkatan Darat. Semuanya di kementerian, di banyak, bahkan stand up di depan para kepala staf Angkatan Laut negara tetangga. Jadi itu momen yang Kamongol nggak pernah pikir. Jadi buat teman-teman, kalau Anda mau pingin jadi manusia yang, maksudnya pingin jadi manusia yang sukses, pingin jadi anak muda yang luar biasa, sebenarnya salah satunya adalah ya udah denger-dengeran sama orang tua. Kecuali engkau anak yatim piatu, kayak Kamongol anak yatim piatu, nggak punya mama, nggak punya papa. Jadi nggak ada yang larang, tetapi kan kita masih tahu norma, etika, dan moral. Ada Tuhan yang akan menegur kita, ada keluarga yang akan menegur kita. Jadi nggak usah terlalu ribet, jalanilah hidup. Saya nggak pernah kepikiran ditelepon makan siang di Istana Negara.
Karena buat saya cita-cita untuk masuk istana itu nggak masuk hitungan. Karena buat saya mau ke istana dalam rangka apa? Iya toh. Makan siang kan kita setengah nggak percaya. Serius ini makan siang, ini pasti calo orang ngerjain begini kan. Banyak kejadian orang telepon, oh katanya begini, tahu-taunya bohong, tahu-taunya minta duit. Tapi di saat kita disuruh cross check satu dengan satu, iya bener, kita termasuk salah satu yang diundang oleh Pak Presiden untuk makan siang di istana. Jadi itu momen paling enak, paling membahagiakan, tapi paling absurd karena etika makan kita di warteg di rumah dengan di istana kan beda, bro. Kita di warteg boleh minta nambah nasinya 1,5. Ya kalau di istana presiden yang ngambil setengah centong kan nggak mungkin kita ngambil 3 centong. Iya tuh. Jadi itu momen-momen paling indah, paling bahagia sekali. Kegagalan dalam rumah tangga tidak membuat kamu ngol jadi stres. Sempat sih, sempat galau. Kamu ngol pernah jalan kaki Jakarta Bogor gara-gara putus cinta. Kamu ngol nyadarnya udah di terminal Baranang Siang Bogor. Itu pun udah nyampe baru sadar, HP gue di Bogor ya gitu. Itu gara-gara ngeblank heart, ya kan, ngeblank mind dan empty heart. Hati kosong jadi kayak orang PA gitu. Jadi itu momen-momen luar biasa yang kamu ngerasain. Jadi momen itu sampai hari ini dengan usia saya jadi stand up comedian sudah 9 tahun, setidaknya di situ terlihat bahwa rencana Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Jadi tinggal di kitanya mau yakin dan percaya atau tidak. Jadi buat teman-teman semuanya, cita-cita bolehlah kita bercita-cita, tapi jangan bilang gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Nggak bisa. Lu mau ngegantung cita-cita lu di langit, gimana lu mau naiknya? Iya kan? Jadi mendingan gapailah cita-citamu, bukan gantungkan cita-citamu. Gapai cita-citamu dengan cara apa ya? Caranya belajar, kuliah, sekolah, kuliah, terus dengar-dengaran orang tua. Lakukan yang kalian mampu lakukan. Jadi jangan pakai, oh aku mau pingin ngegantungin cita-cita setinggi langit. Lu mau naik pohon kelapa aja mumet, mau naik langit. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau pingin berhasil, nggak usah ribet. Maksudnya nggak usah dikonsepin terlalu, oh gue kalau begini nanti umur begini gue begini, umur segini gue mau jadi begini. Nggak usah coy, kita nggak tahu besoknya meninggal. Udah jalanin aja hidup ini, jalanin dengan cara yang indah. Nggak usah pakai sistem, oke gue umur 20 tahun gue harus udah sarjana, umur 22 tahun gue harus 23 gue harus S2, gue harus nikah umur 28, 27 lah paling terakhir. Nggak usah, kita nggak tahu umur 25 kita meninggal. Iya toh. Jadi nggak usah merencanakan segala sesuatu sespesifik mungkin. Yang Tuhan kan bilang, ya nggak usah kita mikir, kalau Tuhan kasih pasti akan jadi. Iya toh. Kalau itu memang cita-cita kita Tuhan izinkan, kun fayakun pasti kun. Ya toh? Jadi nggak usah khawatir, jalanilah hidup kita dengan cara yang indah. Jangan lupa sertakan Tuhan, karena kamu ngol saksi hidup kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kamu ngol masih bisa berdiri, masih bisa bernafas, kasarannya masih bisa hidup dengan indah, karena Tuhan yang buat itu jadi indah. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, ini adalah momen kedua. Nanti Kamongol akan ngejelasin bagaimana Kamongol bisa bergabung dengan gereja setan. Itu nanti di True Story Part 3. Tapi di Part 2 ini Kamongol hanya ingin mengingatkan buat teman-teman, buat anak-anak muda, ingat baik-baik. Susah payahnya orang tua kita melahirkan, susah payahnya orang tua bekerja, susah payahnya orang tua berjuang buat kita. Jangan kita balas dengan kekecewaan buat mereka. Hindari yang namanya narkoba, hati-hati bergaul, jangan bamabo-bamabo, jangan melakukan hubungan seks di luar nikah. Kalau boleh jaga kekudusan. Kamongol nggak 100% benar, nggak juga. Tetapi setidaknya hindari, karena masa depan kalian masih lebih cemerlang, masih bisa kalian gapai dengan luar biasa. Kalau Kamongol udah 41, 42 tahun, otomatis masih panjang perjalanan hidup Kamongol, masih bisa sampai 80 tahun, bahkan bisa lebih. Tetapi semuanya Tuhan yang mengaturnya, kita yang menjalani. Oke, Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita.
Jadi nggak usah khawatir karena ada gada dan tongkat yang akan menyertai perjalanan kita. Oke coy, kalau Anda mau ini bisa memberkati teman-teman Anda, jangan lupa di-share videonya. Ya kan? Kalau Anda suka jangan lupa di-subscribe dan di-like. Kalau ada yang mungkin Anda pingin Kak Mongol bagaimana, itu komen aja di bawah, Kak Mongol pasti akan balas. Yang paling terakhir loncengnya dinyalain. Oke coy, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Mongol Stress alias Roni Immanuel. Tuhan memberkati.